Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel saya, Ira Dialisa. Di tahun 2016 aku menyerah karena kaki terasa sakit banget di bagian bawah tumit. Terasanya ketika malam hari. Kalau siang tak terasa apa-apapun. Kalau pas datang sakitnya, suka aku pukulin sendiri di bagian bawah tumit. Aku pakai tangan menggenggam untuk pukulin. Itu pun kadang merasa kurang cukup rasanya, belum puas. Yang sering aku keluhkan di hari-hariku adalah di bagian kaki. Yang lainnya semuanya baik-baik saja. Tidak ada keluhan apapun. Apa karena berdiri sepanjang hari, makanya yang sakit di bagian kaki terus? Karena keadaan tidak memungkinkan untuk bekerja berdiri seharian seperti dulu lagi, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Kebetulan visaku juga telah habis masa berlakunya. Seperti kebanyakan pekerja keras, aku tak bisa duduk diam dan melewatkan waktu begitu saja. Aku kepikiran untuk bekerja lagi di sini. Siapa tahu bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi ketika mencoba melamar kerja ke sana sini, hasilnya nihil. Tidak ada yang mau menerima lamaran kerjaku. Karena faktor ijazah dan umur. Entah kenapa aku kepikiran ingin banget balik lagi ke Malai. Karena nyari kerja di sini ternyata sangat sulit, tak semudah di Malai. Yang gampang cuma buang duit. Harga sandang pangan mahal. Yang murah cuman gajinya. Setelah beberapa bulan nganggur, alhamdulillah ada yang menawarin kerja di toko kelontong. Kebetulan orang itu adalah pemiliknya. Dan aku menerima kerjaan itu. Di sana aku kerja jaga toko, melayani pembeli, ngitung duit, ngasih bandrol barang, nakerin gula, tepung, bensin, dan lain-lain. Setelah 2 tahun bekerja, aku mulai merasa gak enak kalau pas dapat kerjaan di lantai, seperti nakerin gula dan bensin. Setelah selesai atau melayani pelanggan yang datang mengharuskan aku harus cepat berdiri menemui pelanggan. Di saat itulah aku merasa melayang, rada pusing, dan mataku juga terasa seperti ada cahaya putih biru kecil seperti jarum bergerak maju. Kata orang sih seperti berkunang-kunang gitu. Suatu hari saudaraku main ke rumah dan dia bilang, "Mbak, kamu kok pucat banget? Buruan periksa ke dokter, Mbak." Saat ke cermin, aku memang terlihat pucat, tidak seperti biasanya. Aku disarankan untuk periksa ke dokter. Sore harinya itu aku pergi periksa ke dokter. Dan aku dikasih obat penambah darah untuk 2 minggu.
Kalau dalam waktu 2 minggu belum ada perubahan, disuruh kembali lagi. Setelah 2 minggu tidak ada perubahan, aku datang lagi ke dokter itu. Aku diberi surat penghantar untuk cek lab ke rumah sakit. Dan hasilnya sangat buruk. HB hemoglobin saat itu hanya 3,5 dan dianjurkan dokter untuk transfusi atau tambah darah sebanyak 6 kantong darah. Satu kantong darah berisi 218 cc, sama dengan 218 ml. Keesokan harinya aku langsung rawat inap di puskesmas. Saudaraku nyuruh di puskesmas saja, karena biaya lebih murah katanya. Dan aku nurut saja, karena memang selama ini aku tak pernah ke rumah sakit untuk berobat. Di puskesmas aku menjalani rawat inap selama 1 minggu. Setelah transfusi selesai, seorang perawat memberikan surat rujukan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya. Saat itu aku tidak mau karena merasa baik-baik saja. Kenapa harus pindah, bukannya pulang? Perawat itu bilang, setelah selesai transfusi harus cuci darah. Aku bertanya, apakah ada cara selain cuci darah? Dia menjawab, tidak ada. Tapi saat itu aku tetap tak mau. Akhirnya aku diizinkan pulang dan dikasih surat rujukan ke puskesmas di daerahku. Setelah 1 minggu di rumah, aku pergi ke puskesmas di daerahku dengan membawa surat-surat rekam medis yang kudapat dari puskesmas sebelumnya. Di situ semua surat-suratku dicek oleh nakes. Setelah selesai membaca rekam medis, dia melihat ke arahku dengan wajah sedih dan berkata, mau tak mau Mbak harus ke rumah sakit yang lebih besar secepatnya, sebelum terlambat. Di sana fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Saat itu aku merasa sedih, teringat perjuangan membesarkan anakku. Karena takut terjadi hal buruk, aku minta tolong dia untuk membuatkan surat rujukan ke sana secepatnya. Dan alhamdulillah dapat jadwal periksa poli spesialis dalam di sana besok. Keesokan harinya aku langsung pergi ke rumah sakit itu. Perjalanan ke sana menempuh jarak 36,2 kilometeran dan memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari rumahku. Bersambung ke part 3. Semoga kalian sehat dan tidak mengalami seperti yang aku alami. Amin. Assalamualaikum.